masih sehat? Masih. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran siang ini? Sudah. Kalau masih siap untuk mengikuti pelajaran siang ini, masih semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Tuhan, kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menjaga kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Secara Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami agar kegiatan kami dapat berawal dan berakhir dengan baik. Semua doa dan kemuliaan Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagaimana kehadiran hari ini? Semua hadir? Semua hadir? Hadir. Ya, kalau hadir semua, kita lanjut pada materi pembelajaran kita. Ibu mau tanya sedikit materi pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks persuasif atau struktur struktur teks drama. Ya, materi bahas sebelumnya teks persuasif, tapi minggu lalu kita membahas tentang struktur teks drama. Masih ingat dengan struktur teks drama? Masih. Yang pertama adalah prolog. Kemudian yang kedua dialog. Yang ketiga epilog. Ya, itu adalah struktur dari teks drama. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar KD 3.16, yaitu tentang penilaian karakteristik, unsur dan kaidah kebahasan dalam teks drama yang berbentuk naskah maupun pentas. Kemudian dari pembelajaran ini dikatakan tadi ada kalimat langsung dan seterusnya. Ibu akan membuat sebuah kesimpulan bahwa di dalam teks drama biasanya terdapat kata-kata tidak baku karena dalam teks drama itu menggunakan percakapan. Sudah selesai? Sudah. Manakah yang ingin presentasi dahulu? Ya, kelompok 1 silahkan. Teman-teman yang lain bisa diperhatikan dengan seksama untuk bisa memberikan usulan, saran ataupun masukan. Pertanyaan itu kemana? Silakan kelompok 1. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Kaidah kebahasan. 1. Kalimat langsung. Ada atau tidak ada? Ada. Keterangan atau kutipan teks disertai alasan. Dina, aku mau jawaban dari soal nomor 6 dan 7 karena dalam kutipan teks tersebut terdapat kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. 2. Kaidah kebahasan kata ganti. Ada atau tidak ada? Ada. Keterangan atau kutipan teks disertai alasannya. Ya, Bidu, bantu kami. Karena dalam kutipan teks tersebut terdapat kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami. 3. Kata tidak baku. Ada. Gak bisa ban. Karena dalam kutipan teks tersebut terdapat kata tidak baku, yaitu enggak. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Apakah
Silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan usul saran untuk kelompok 1? Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Kata tidak baku enggak sebaiknya diganti dengan kata baku apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada kelompok. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Pertanyaan dari teman adalah kata enggak tidak baku sebaiknya diganti dengan kata apa? Silakan. Ya, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kata enggak sebaiknya diganti dengan kata tidak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kata enggak itu tidak baku, yang baku adalah kata tidak. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut, masih ada pertanyaan atau usul saran dari kelompok yang lain? Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada kelompok 1. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke materi. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, jadi terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur atau unsur kebahasaan dari teks drama. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas bersama, struktur kebahasaan dalam teks tadi ada kalimat langsung dan seterusnya. Ibu akan membuat sebuah kesimpulan bahwa di dalam teks drama biasanya terdapat kata-kata tidak baku karena dalam teks drama itu menggunakan percakapan sama. Unsur-unsur kebahasaan dalam teks drama yang pertama, yang Monika silakan. Unsur-unsur dalam teks drama yang pertama yaitu alur. Kalimat langsung, unsur kebahasaan dalam teks drama ya. Tadi kita bahas tentang video pembelajaran yang kamu nonton. Materi kita hari ini kalimat unsur kebahasaan dalam teks drama itu yang pertama adalah kalimat langsung, yang kedua kata yang ketiga kata yang keempat yang kelima enam ketujuh kedelapan kalimat perintah dan yang terakhir adalah kalimat. Ya, sekian materi kita hari ini tentang unsur kebahasaan dalam teks drama. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau memberikan tugas. Nanti kamu carikan sebuah drama atau sebuah cerpen di dalam buku cetak atau di mana saja. Kemudian kamu mengubah cerpen tersebut dalam bentuk drama. Bisa? Cerpen tersebut kamu ubah dalam bentuk drama dan dikumpulkan pada minggu depan. Yang berikutnya, minggu depan materi kita adalah menulis teks drama. Jadi sebelum kita belajar tentang teks drama, Ibu kasih kesempatan kepada kamu untuk mencari atau menulis teks drama berdasarkan cerpen. Ingat ya, PR-nya adalah carilah sebuah teks drama, kemudian buatlah drama berdasarkan teks cerpen tersebut. Sudah? Sudah. Demikian pertemuan kita untuk siang hari ini. Sekian dan terima kasih.
sejahtera. Dalam nama Bapa, Lalu Bapa dan terus Sebelum mengajar, baik, terima kasih Bu. Perasaan saya setelah sebelum dan sesudah ada pembelajaran di kelas, saya merasa senang karena ada hal baru yang saya dapatkan. Waktu mengajar di kelas 7E sebelum pakai metode atau pakai PPT diferensiasi, itu saya merasa anak-anak ini kayak perlu mengerjakan soal-soal yang saya berikan, kemudian mereka presentasikan dan pertanggungjawabkan jawaban mereka masing-masing. Saat diskusi itu, saya merasa bahwa mereka sudah mampu dan kemudian pada akhir pembelajaran mereka juga sudah bisa menyampaikan kesimpulan tersendiri berkaitan dengan materi itu. Saya rasa bahwa indikator tersebut sudah tercapai. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Mengharapkan yang pandai saja, tetapi setelah ada pengelompokan, mereka sudah ada motivasi untuk yang tidak mampu juga harus tampil ke depan, dan itu membuat mereka tidak rasa percaya diri itu lebih tumbuh lagi. Mungkin selama ini mereka dikucilkan bahwa mereka tidak mampu, tetapi dengan adanya pengelompokan membuat kelas jadi hidup dan mereka mempunyai rasa percaya diri yang lebih bagus lagi. Berikut melakukan itu, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu Ibu tingkatkan? Ya, baik, menurut saya hal yang perlu saya kembangkan dalam diri itu adalah harus lebih menguasai IT, karena saya masih kurang banyak dalam hal penguasaan IT. Jadi mungkin saya akan cari tutorial melalui YouTube ataupun saya lebih mendekatkan komunikasi dengan Ibu. Kayaknya membuat saya lebih sibuk karena waktu belum ada pengelompokan itu saya harus anak-anak kurang fokus. Jadi setelah ada pembelajaran di pengelompokan ini, saya merasa senang. Oh, ternyata lebih mudah untuk mengatur anak-anak, dan anak-anak itu lebih mempunyai fokus atau lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena mungkin pembelajarannya itu menarik karena ada video. Kurang mampu untuk menggunakan infocus atau FCD. Jadi saya merasa kalau tiap kali pembelajaran dan saya membutuhkan orang lain untuk memasang infocus untuk tayang video pembelajaran, itu akan merepotkan orang lain dan itu juga waktu akan tersita. Itu berarti saya alaminya kedepannya kita harus belajar sendiri supaya saat meskipun kita untuk area pengembangan kegiatan pembelajaran kita ini adalah tentang penggunaan IT. Berarti penggunaan IT untuk perlu ditingkatkan lagi bahwa kita sebagai guru harus bisa untuk menggunakan IT. Terlebih jika kita mau membuat situasi nyaman dalam kegiatan pembelajaran menyenangkan, berarti harus menggunakan contohnya infocus, harus pintar. Nakal yang belum tidak mampu itu dia hanya urus korek masih dikorek sana, tapi sekarang kalau sudah dikelompokkan mau tidak mau dia harus berusaha dan tidak ada waktu untuk sibuk. Kira-kira yang kita terapkan kemarin metode pembelajaran itu, kira-kira menurut Ibu apakah pembelajaran yang Ibu tetapi bagaimana merangsang anak supaya anak dia sendiri menentukan kira-kira apa yang Anda sudah dapatkan pelajaran ini, dia sendiri mengulangi dan harus tanyakan bagaimana anak-anak perasaan Anda, apakah senang untuk mengikuti pelajaran hari ini atau tidak. Jika tidak, mengapa harus seperti itu. Kalau mungkin yang